Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badas Boruto. Kekuatan luar biasa yang dimiliki Boruto dan Kawaki setelah mengkonsumsi buah cakra milik ayah Momoshiki membawa mereka pada level yang tak terbayangkan sebelumnya. Namun, meskipun kekuatan mereka semakin menggila, mereka sadar bahwa kekuatan fisik saja tak cukup untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Kecerdikan dan pengalaman bertarung dari para legenda shinobi seperti Naruto, Sasuke, dan Madara tetap menjadi faktor penentu dalam medan pertempuran yang sesungguhnya. Di Gunung Myoboku, saat Boruto dan Kawaki menguji kekuatan baru mereka, Gamamaru, biju legendaris, memperingatkan bahwa meski keduanya telah melampaui para shinobi dalam hal kekuatan, mereka masih kekurangan pengalaman dan strategi yang bisa memandu mereka dalam pertempuran yang menentukan. Dengan ancaman Otsutsuki yang semakin nyata, Naruto dan Sasuke harus bersiap menghadapi takdir kelam yang menanti Boruto dan Kawaki di masa depan, sembari mencoba mengendalikan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Pertarungan yang semakin intens ini membawa Boruto dan Kawaki ke dalam dilema. Meskipun kekuatan mereka tidak terbendung, mereka tetap harus bergantung pada bimbingan para shinobi legendaris untuk menghadapi ancaman Otsutsuki yang lebih besar. Saat dunia shinobi tergantung pada keputusan mereka, pertarungan antara kekuatan mentah dan kecerdikan, masa lalu dan masa depan, akan menentukan nasib dunia yang telah lama dijaga oleh para pahlawan. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Setelah Boruto dan Kawaki berhasil mengkonsumsi buah cakra milik ayah Momoshiki, keduanya tak bisa disangkal telah mencapai level kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang mereka rasakan jauh lebih besar, lebih tajam, dan lebih mematikan dibandingkan sebelumnya. Namun, meski kekuatan mereka semakin gila, ada satu hal yang masih teringat dalam pikiran mereka, penguasaan mental dan pengalaman bertarung. Dalam hal ini, Naruto, Sasuke, dan Madara tetap menjadi legenda yang memiliki kecerdasan dan pengalaman lebih dalam menghadapi medan pertarungan. Boruto dan Kawaki, meski sangat kuat, masih membutuhkan bimbingan dari para legenda shinobi ini. Pengalaman bertarung mereka belum bisa menandingi kecerdikan dan ketajaman strategi milik Naruto dan Sasuke. Untuk itu, mereka berdua akan bergabung, dengan satu tujuan yang jelas, menghancurkan Otsutsuki hingga tidak ada yang tersisa. Di Gunung Myoboku, tubuh Boruto semakin kekar dan matanya menjadi jauh lebih tajam. Setiap langkahnya, setiap gerakannya, terasa lebih penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Begitu ia menginjakan kaki di atas kursi Gamamaru, kursi itu langsung meledak seketika. Tanahnya hancur, menciptakan lubang besar. Begitu juga dengan Kawaki yang baru saja mengkonsumsi buah cakra, ia bisa menyerap energi alam dengan lebih cepat. Bahkan kapasitas cakra dalam tubuhnya menjadi tidak terbatas, seakan tak ada yang bisa menghalanginya. Kawaki bisa mengubah matanya menjadi berbagai macam dojutsu, kemampuan yang tidak dimiliki Boruto. Kekuatan mereka sangat berbeda meski berasal dari buah yang sama. Boruto merasakan peningkatan yang sangat pesat, khususnya dalam kekuatan joknya. Keduanya menyadari bahwa meskipun mereka berada di level kekuatan yang sangat tinggi, perbedaan dalam kemampuan mereka jelas ada. Kawaki ingin menguji coba kekuatannya, dan Boruto setuju untuk melakukannya. Mereka keluar menuju puncak Gunung Myoboku untuk melakukan uji coba. Sasuke dan Naruto yang mengikutinya, terlihat cemas tapi tetap ingin mengawasi perkembangan keduanya. Gamamaru, sang biju legendaris, menahan mereka untuk tetap berada di ruangan. Ia memiliki pesan penting yang harus disampaikan kepada mereka berdua. Dengan wajah serius, Gamamaru berkata, "Kalian berdua, Naruto dan Sasuke, harus tetap di sini. Aku ingin berbicara dengan kalian tentang sesuatu yang sangat penting." Keduanya pun mendengarkan dengan serius. Boruto dan Kawaki telah melampaui kalian dalam hal kekuatan. Namun, kecerdasan dan pengalaman bertarung mereka masih belum sebanding dengan kalian, jelas Gamamaru. Seberapa kuat pun mereka tetap akan kurang dalam hal strategi dan penguasaan medan. Kawaki, khususnya, sangat keras kepala. Dia mungkin bisa mengalahkan kalian dalam hal kekuatan, tapi dia juga bisa jadi sumber kekacauan besar jika tidak diawasi. Sasuke dan Naruto saling berpandang. Sasuke menjawab,
aku khawatir dengan Kawaki. Tapi jika memang dia mulai membuat masalah, aku tidak akan ragu untuk menghajarnya. Gamamaru mengangguk, Kawaki sudah sangat kuat, tapi dia tidak punya pengalaman dan kecerdasan seperti kalian. Kalian berdua harus tetap hidup dan memandu Boruto serta Kawaki. Mereka berdua akan menghadapi Otsutsuki tertinggi, dan itu bukan pertarungan yang bisa dimenangkan dengan hanya mengandalkan kekuatan mentah. Naruto terdiam, memikirkan perkataan Gamamaru. Tapi, aku hanya punya satu biju saat ini, Kurama, katanya, raut wajahnya berubah serius. Sisanya masih terkurung dalam pohon dewa di planet bumi. Gamamaru menyeringai. Apakah kau ingin memakan buah cakra? Tanyanya. Mendengar itu, ekspresi Sasuke dan Naruto berubah. Mereka terkejut, namun rasa ingin tahu lebih besar. Apa yang kau maksud, Gamamaru? Tanya Sasuke, penasaran. Gamakichi, seekor katak besar yang selalu mendampingi Gamamaru, ikut campur. Hei, Uchiha. Panggil Tuan Gamamaru dengan sopan. Dia jauh lebih tua dari Tuan Rikudo dan bahkan muridnya, katanya dengan nada geram. Gamamaru hanya tersenyum bijak. Tenang, Gamakichi. Tak usah terlalu dibesar-besarkan. Sebenarnya, aku memiliki satu buah cakra yang selama ini aku sembunyikan. Ini tidak sempurna, namun masih sangat berguna untuk kalian berdua. Naruto dan Sasuke terkejut. Dari mana kau mendapatkan ini? Tanya Naruto dengan ragu. Gamamaru mulai bercerita panjang lebar tentang sejarah buah cakra yang tersembunyi ini. Kaguya datang ke bumi bersama Ishiki Otsutsuki. Pohon dewa itu berbuah, tapi Kaguya mengkhianati Ishiki. Setelah itu, dia menikah dengan seorang kaisar bernama Tanjung, yang menyebabkan pertarungan besar dan memakan korban. Kaguya kemudian memakan buah cakra dan berevolusi. Cerita Gamamaru membawa mereka kembali ke masa lalu, ke kejadian yang mengubah dunia shinobi. Aku mencuri buah cakra itu dan membawanya ke Gunung Myoboku, menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Kekuatan dari buah cakra ini tidak sempurna, tapi masih cukup kuat untuk memperkuat kalian. Naruto dan Sasuke saling bertukar pandang, merasakan beratnya keputusan yang ada di depan mereka. Namun, jika mereka ingin melawan Otsutsuki tertinggi, mereka harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Gamamaru menjelaskan lebih lanjut, buah cakra ini memiliki kekuatan yang tidak sempurna, tetapi cukup untuk meningkatkan kekuatan dasar kalian. Jika sebelumnya kalian hanya bisa menghancurkan satu desa dengan rasengan, setelah memakannya, kalian bisa menghancurkan 3 desa sekaligus dengan satu serangan. Naruto akhirnya membelah buah cakra itu menjadi 2 bagian, memberikan satu bagian kepada Sasuke. Jika ini yang harus dilakukan untuk mengalahkan Otsutsuki, maka kita tidak punya pilihan lain, kata Naruto. Keduanya memakan buah cakra tersebut. Sesaat setelah itu, mereka merasakan aliran energi yang begitu kuat mengalir dalam tubuh mereka. Seakan seluruh dunia terhubung dengan mereka. Kekuatan yang sebelumnya tersembunyi kini mulai terbangun. Dengan kekuatan yang baru ini, Naruto dan Sasuke tahu bahwa perjalanan mereka untuk menghadapi Otsutsuki tertinggi akan semakin berat. Namun, mereka siap menghadapi apapun yang datang, karena kali ini, mereka bukan hanya bertarung untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk masa depan dunia shinobi yang semakin terancam. Di sini kita menyaksikan momen epik saat Naruto dan Sasuke berhasil berevolusi ke dalam level yang jauh lebih tinggi. Kini kita akan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Semua itu berawal dari buah cakra yang mereka makan, yang telah memberikan perubahan besar pada diri mereka. Gamamaru, yang sebelumnya telah memberikan kekuatan kepada Naruto dan Sasuke, kembali berkata dengan bijaksana, kalian berdua telah berevolusi menjadi jauh lebih kuat. Namun, peningkatan kekuatan ini tidak akan mengubah wujud kalian seperti para Otsutsuki pada umumnya. Kekuatan kalian akan berkembang pesat, tetapi penampilan kalian akan tetap sama. Gamamaru melanjutkan, namun ingatlah, takdir Boruto dan Kawaki di masa depan sangatlah gelap. Takdir mereka bahkan lebih mengerikan daripada takdir Hashirama dan Madara di masa lalu. Perselisihan di antara keduanya akan menciptakan kekacauan yang luar biasa. Saat ini, Kawaki telah berhasil mengimbangi kekuatan Boruto. Kalian berdua, Naruto dan Sasuke, adalah harapan terakhir. Hanya kalian yang bisa menyelesaikan konflik ini. Gamamaru lalu menambahkan, sumber dari permasalahan besar ini adalah Momoshiki. Carilah cara untuk mengeluarkan Momoshiki tanpa merusak tubuh Boruto. Itu adalah misi yang sangat penting. Mendengar itu, Sasuke dengan tenang menjawab, sampai saat ini, kami belum menemukan cara untuk mengeluarkan Momoshiki dari tubuh Boruto.
Data dari Momoshiki telah diekstrak secara sempurna ke dalam tubuh Boruto, dan jika kita memaksanya keluar, jiwa Boruto akan ikut hilang, dan akhirnya mereka akan mati. Naruto pun menanggapi, memang benar. Bahkan setelah pertarungan melawan Ishiki, aku sempat meminta bantuan dari Amado untuk mengeluarkan Momoshiki. Tapi, ilmuwan secerdas Amado pun tak tahu caranya. Amado hanya memberikan obat penahan supaya Momoshiki tidak menguasai tubuh Boruto. Gamamaru, dengan nada serius, berkata, aku pun sudah beberapa kali mencoba melihat masa depan terkait Momoshiki, tetapi entah mengapa selalu ada sesuatu yang menghalangi aku untuk melihat takdir mereka. Ada satu hal yang aku tidak mengerti. Bagaimana data biologis dari Momoshiki bisa diekstrak dengan sempurna? Apa yang sebenarnya terjadi pada Boruto? Naruto merenung sejenak dan menjelaskan, begini ceritanya. Ketika Boruto masih kecil, dia sempat mati akibat serangan Kawaki. Perutnya terluka parah dan nyawanya hampir hilang. Saat itu, data ekstraksi karma dari Momoshiki baru mencapai 80% di tubuh Boruto. Namun, karena Boruto hampir mati, Momoshiki terpaksa menggantikan nyawa Boruto dengan menggunakan sisa data 20% yang dimilikinya. Jadi, data biologis Momoshiki yang sebelumnya hanya 80% tersebar di tubuh Boruto, kini telah mencapai 100%. 80% sudah ada di seluruh tubuhnya, sementara 20% lagi digunakan untuk menggantikan nyawa Boruto yang telah mati. Itulah sebabnya mengapa Momoshiki sangat sulit dikeluarkan. Nyawa mereka hampir bersatu, begitu pula dengan data selnya yang telah terikat erat. Gamamaru menanggapi, jadi, itu sebabnya Momoshiki sangat cerdik. Aku rasa dia masih berhubungan dengan rencana besar yang melibatkan rival ayahnya, atau mungkin Otsutsuki tertinggi lainnya. Sasuke mengangguk setuju, ya, itu yang sedang kami selidiki. Gamamaru melanjutkan, untuk saat ini, kalian harus melanjutkan misi ini. Jika perlu, uji coba kekuatan kalian di area belakang Gunung Myoboku. Naruto dan Sasuke mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Gamamaru, atas kekuatan yang telah kalian berikan. Setelah itu, mereka berdua segera menuju ke area belakang Gunung Myoboku. Sesampainya di sana, Boruto dan Kawaki sudah memulai uji coba kekuatan mereka dengan bertarung habis-habisan. Dari kejauhan, Naruto terlihat khawatir melihat keadaan mereka. Namun Sasuke menenangkan, tenang, kita awasi mereka dari sini. Dari cara bertarung mereka, jelas sekali kalau Boruto dan Kawaki kini memiliki kekuatan yang sangat berbeda dibanding sebelumnya. Area sekitar benar-benar hancur lebur. Tanah dan bukit berhamburan ke sana kemari. Pohon-pohon dan daun-daun gunung Myoboku berserakan, seperti daun yang gugur. Langit dipenuhi oleh petir yang menyambar-nyambar ke sekelilingnya. Bahkan air terjun di gunung Myoboku patah dan hancur akibat benturan dahsyat dari kekuatan mereka. Kekuatan mereka berdua sudah benar-benar mengerikan. Kawaki, dengan kemampuannya, mengendalikan seluruh energi alam yang ada di Gunung Myoboku. Dari jarak 20 meter, dia bisa memukul Boruto dengan tangan kosong, melepaskan energi alam yang tak terlihat, membuat Boruto terhantam dan terlempar ke dalam air terjun, ditimpa bebatuan. Meskipun begitu, Boruto tak mudah menyerah. Dia berdiri dan menggunakan kekuatan buah cakra untuk menghilangkan tubuhnya, seolah-olah berada di dunia lain. Yang mengejutkan, Kawaki tetap bisa melihat keberadaan Boruto meskipun dia sedang menghilang. Boruto, dengan kemampuan baru dari buah cakra, mampu menyerap energi alam dari 3 sumber berbeda secara langsung. 3 sumber tersebut adalah Gunung Myoboku, Gua Ryuchi, dan hutan Shikotsu. Sekali kibas tangan, Kawaki pun terlempar puluhan meter. Keduanya terus bertarung dengan intens, semakin brutal. Melihat keadaan ini, Naruto segera mengaktifkan mode Richudo dan terbang menuju mereka. Di tengah-tengah pertarungan yang semakin memanas, Boruto mencoba menghantam Kawaki dengan satu tangan, sementara Kawaki membalas dengan menghantam Boruto menggunakan bola cakra dari buah cakra yang mereka makan. Namun, Naruto muncul di antara mereka dan menahan kedua serangan itu dengan tangan kosong. Begitu besar kekuatan yang ditahan, sampai seluruh gunung Myoboku bergetar akibat dorongan angin badai yang dihasilkan oleh serangan mereka. Naruto yang menahan kedua tangan mereka, berkata dengan tegas, cukup, latihannya. Jangan terlalu berlarut-larut. Kita harus kembali ke bumi. Kawaki dan Boruto terkejut, tak percaya melihat Naruto yang dengan mudahnya menahan kekuatan mereka berdua. Kawaki, yang sebelumnya yakin akan kemampuannya, bertanya dengan nada tak percaya, mustahil. Bagaimana kau bisa menahan serangan kami dengan tangan kosong? Apa yang terjadi dengan tubuhmu?
Boruto pun menyuarakan kekhawatirannya. Ayah, bagaimana bisa kau menahan serangan kami? Itu sangat berbahaya. Untung saja kau tidak terluka. Kawaki dan Boruto akhirnya melepaskan tangan Naruto. Dengan cemas, mereka mulai bertanya tentang kekuatan yang baru mereka rasakan. Dari mana kekuatan ini berasal? Kenapa tubuh kalian memiliki kekuatan buah cakra? Tanya Boruto. Sasuke, yang mendengar itu, hanya menjawab, tidak perlu tahu. Sekarang, cepat masuk ke dalam portal. Waktu kita terbatas. Mereka akhirnya masuk ke dalam portal yang mengarah ke dimensi lain. Setelah beberapa lama melintasi ruang dan waktu, mereka akhirnya tiba di lokasi persembunyian Ino dan Eida. Di sana, Kashin Koji dan Toneri sudah menunggu kedatangan mereka. Begitu mereka tiba, Kashin Koji berkata, akhirnya kalian datang. Kita harus segera pergi. Pohon dewa dalam bahaya. Naruto pun bertanya, apa yang terjadi? Madara, yang ada di sana, menjawab, pohon Shinju di dekat sini sedang berusaha berbuah. Jika sampai pohon itu berbuah dengan sempurna, buah cakra yang dihasilkan akan jauh lebih kuat dari yang pernah ada sebelumnya. Sasuke pun mengingatkan, kita harus menghancurkan buah cakra itu sebelum jatuh ke tangan yang salah. Mendengar hal itu, Kawaki menjawab, jadi Otsutsuki tertinggi yang kalian sebutkan itu akan mencoba mencaplok pohon dewa ini, bukan? Mereka berencana untuk menggunakan buah cakra yang lebih sempurna? Karena itulah nakama, epilog ending kedepannya bakalan lebih menarik jika seperti ini. Ketika debu pertempuran akhirnya mereda, Boruto dan Kawaki berdiri di atas dunia yang telah mereka selamatkan, meski dengan luka yang tak terlihat oleh mata. Mereka menyadari bahwa kekuatan tanpa kontrol hanya akan membawa kehancuran, dan mereka harus terus berjuang untuk menemukan keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Dunia shinobi, meskipun telah berubah, tetap membutuhkan pahlawan yang tak hanya kuat, tetapi juga bijaksana dalam menghadapi tantangan yang semakin rumit. Masa depan mereka kini terbuka lebar, dengan takdir yang telah tertulis dalam garis-garis waktu yang tak pernah bisa diubah. Namun, yang jelas, mereka tak lagi hanya pewaris kekuatan para shinobi legendaris. Mereka adalah generasi baru yang akan menulis cerita mereka sendiri, mengukir jalan baru yang penuh harapan dan pengorbanan. Dunia shinobi, yang pernah terpecah, kini bersatu kembali di bawah tangan mereka yang siap memimpin, dengan pelajaran bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk melindungi, bukan hanya untuk menghancurkan. Jadi kesimpulannya, cerita ini mengajarkan kita bahwa meskipun kekuatan luar biasa bisa membawa kemenangan, kekuatan itu sendiri tidak cukup untuk menjamin masa depan yang damai. Boruto dan Kawaki, dua tokoh utama yang awalnya terperangkap dalam perjuangan pribadi mereka, akhirnya menyadari bahwa tanggung jawab besar datang bersama kekuatan yang mereka miliki. Perjalanan mereka bukan hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga tentang memahami makna sebenarnya dari melindungi orang yang mereka cintai dan dunia yang mereka tinggali. Keduanya menyadari bahwa persaingan dan konflik hanya akan menghancurkan, dan mereka harus bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan. Dunia shinobi, meskipun terus berkembang dan berubah, tetap membutuhkan rasa saling percaya dan kerjasama antar generasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Melalui perjalanan panjang mereka, Boruto dan Kawaki menemukan makna sejati dari kekuatan, yaitu kemampuan untuk memahami, merawat, dan melindungi. Kesimpulannya, cerita ini menggambarkan bagaimana perjalanan panjang penuh cobaan akhirnya mengarah pada pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab dan harapan. Ketika masa depan tak lagi dipenuhi oleh kebencian dan perpecahan, tetapi oleh kerjasama dan pengertian, itulah saat dunia shinobi dapat mencapai kedamaian yang sejati. Keberanian mereka untuk berubah dan untuk saling mendukung menjadi kunci bagi masa depan yang lebih cerah. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi. これは俺の物語だ